Halo, selamat datang di channel saya kembali. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang ada salah satu viewer yang bertanya, "Bang, saya sering bikin channel ATM atau amati tiru modifikasi dari channel besar. Dari mulai editing juga nggak kalah. Tapi kenapa channel saya sepi, sedangkan channel besar masih rame?" Yang jadi pertanyaan, gimana cara YouTube menilai video kita? Dari interaksi penonton kah? Nah, ini dari Bang Akmal ya. Ini saya akan jawab tapi nggak khusus buat Bang Akmal aja ya, karena banyak juga yang lain yang nanya, Bang saya udah ATM atau bahkan copy channel gede, tapi kok channel saya nggak naik-naik juga gitu ya, walaupun udah disama-samain kata dia. Nah, ini biasanya karena channel yang ditiru itu adalah channel yang niche-nya low entrance ya. Channel yang gede itu tadi itu adalah channel yang low entrance. Low entrance itu apa? Low entrance itu adalah channel yang gampang dibuat ya. Oke, channel yang gampang dibuat. Jadi di YouTube kan ada banyak ya channel-channel yang kayak gini yang ngajarin tutorial cara bikin video-video AI misalnya, terus ASMR, ada kartun tempel dan sebagainya. Nah, channel-channel ini eh, dia dapat duit dari ngajarin tutorial itu, which is fine, nggak ada masalah. Tapi hal ini jadi masalah pada saat videonya ditonton oleh banyak orang sampai puluhan ribu, ratusan ribu, kemudian semua orang itu bikin video yang sama gitu. Dan ini akan ngebuat sesuatu yang namanya blue ocean ya, atau lautan biru, yaitu sebuah pasar yang jenuh ya. Pada bisnis juga ada hukum-hukum ini, itu pasar yang jenuh. Ini misalnya kayak kalian ingat nggak ada yang namanya bisnis dulu tuh es kepal Milo gitu ya, atau es yang jualan apa namanya roti Thailand, roti Vietnam, apalah kayak gitu. Nah, itu adalah produk yang gampang dibuat. Semua orang bisa bikin, bahan-bahannya tinggal beli aja, dan kemudian akhirnya semua orang bisa jualan gitu. Pada saat semua orang jualan, pasarnya penuh. Jadi karena terlalu banyak yang jual daripada yang beli, terlalu banyak saingan, ya. Ini juga yang terjadi di niche yang low entrance ini. Niche yang low entrance ini, ada channel gede, isinya itu satu niche yang gampang dibuat, AI misalnya kayak gitu. Kemudian muncul channel-channel kecil yang ngikut-ngikutin juga gitu. Nah, YouTube itu punya yang namanya channel authority, yaitu nilai dari sebuah channel ya. Nilai dari sebuah channel ini beberapa besar subsnya, tapi kalau sekarang subs itu nggak terlalu nambah nilai dari channel authority ya. Tapi lebih ke view biasanya. View, terus interaksi ini komen, likes, dan segala semacamnya. eh Termasuk CTA ya, untuk call to actionnya yang akan jadi subs. Lalu durasi durasi tonton kayak gitu. Kemudian CTR juga, atau click to through range. Semua ini yang bikin channel authority. Nah, pada saat kalian bikin video yang baru ya, melawan channel yang gede, tentu aja bakalan kalah ya. Itu satu. Karena niche-nya low entrance. Lalu yang kedua, tidak sesuai dengan viewer channel tersebut. Ini kalau misalnya kalian punya channel yang ganti niche. Ini ada banyak banget orang yang ganti channel. Dan mengacu ke channel video saya yang kemarin ya. Kenapa? Karena alasannya channel ini lebih bagus gitu. Niche ini lebih bagus dari niche A ke niche B dia.
Karena ada channel yang baru yang bikin niche B tapi sukses gitu. Akibatnya dia ikut-ikutan. Padahal itu tidak sesuai dengan viewer channel tersebut. Ya, jadi setiap channel itu punya viewer sendiri. Misalnya channel ini udah upload ya, udah upload, dia viewernya ini ternyata bocil gitu. Terus pakai HP, terus biasa nonton jam pagi lah misalnya. Pada saat dia ubah menjadi eh, channel B. Channel B ini butuh orang yang remaja misalnya, ya karena bahasanya itu beda. Ini pakai HP juga nggak masalah, pagi juga nggak masalah misalnya ya. Nah, channel ini tentu akan mereset algoritmanya, mereset. Akibatnya eh, channel ini tidak akan sesuai dengan viewer. Nah, balik lagi ke yang sebelumnya tadi ya, balik lagi ke yang ke satu tadi. Ini kan lawan kita udah gede, jadi udah dua nih. Udah ini apa namanya, channel dia baru melawan channel authority-nya gede, terus viewernya juga nggak cocok juga. Jadi ada dua steps yang harus dia lewatin. Pertama, algonya harus ngereset dulu, balik-balik dari awal, balik dari nol. Nah, dari nol ini baru ke plus gitu. Jadi ini lebih lebih parah lagi sebenarnya, ya. Lebih susah lagi, walaupun walaupun editingnya itu bagus, kan lebih susah lagi. Oke, yang ketiga, video package-nya tidak lebih bagus dari saingan. Nah, ini sesuai dengan yang omongan dari Bang Akmal tadi ya. Dia mengklaim bahwa editingnya juga nggak kalah, editing dia itu nggak kalah. Tapi kenapa channel dia sepi gitu? Nah, ini sebenarnya kasus per kasus. Saya nggak tahu seberapa bagus editing video Bang Akmal ini dibandingkan dengan video yang saingan. Tapi pada kebanyakan hal, ya, kebanyakan kasus, video yang biasanya nggak naik itu emang package-nya nggak lebih bagus ya. Video package ini bukan hanya editing, tapi juga thumbnail, ya. Terus judul di bawah, terus hook-nya, terus storytelling, ya, dan sebagainya. Channel yang gede itu dia udah tahu formula formula dari konten ini, ya. Jadi dia nggak perlu ngeraba-raba lagi. Nah, formulanya ini dia udah tahu gitu. Dia dia mau bikin video yang kayak gimana, CTA-nya di mana, terus um, apa namanya, storytellingnya gimana, mungkin background musiknya juga dia tahu gitu ya. Sedangkan kita atau kalian yang baru mau mulai itu nggak tahu gitu, nggak tahu soal ini, nggak ngerti. Yang paling parah sama sekali tidak mengerti. Kenapa? Karena berpikir bahwa YouTube itu ini cuma YouTube doang, upload upload selesai. Padahal nggak, YouTube itu susah loh. Susah dalam arti kata banyak hal yang harus kalian pelajarin kalau mau naik di YouTube. Oke lah kalau misalnya kalian punya channel terus kebetulan viral ya, itu kadang terjadi, sering kali terjadi. Tapi pada saat kalian itu terjadi, kalian bingung untuk ngulanginnya kayak gimana. Akibatnya apa? Akibatnya bikin channel yang sama, yang berulang-ulang. Dan ini juga masih tetap bakal kadang berhasil pada saat pasarnya masih ada. Nah, pada saat pasarnya udah nggak ada lagi, ya, ini udah duit kalian akan hilang. Ini banyak terjadi bagi orang yang ikut kursus-kursus yang ngajarin satu niche ya, ASMR doang, AI doang, atau misalnya ngajarin 3D doang segala macam. Bukannya jelek ya, bukan jelek, bagus. Karena itu ngajarin teknis tapi terbatas. Karena pada saat member dari kursus itu udah banyak dan semuanya bikin hal yang sama, eh, ya udah pasarnya bakalan penuh gitu. Kalau pasarnya bakalan penuh ya itu agak susah.
Nanti harus cari niche yang lain, tapi kalian tidak tahu, kalian nggak diajarin gimana caranya cari niche itu. Gitu. Itu kelemahannya dari kursus-kursus seperti ini. Nah, balik lagi, jadi video package-nya ini harus lebih bagus dari saingannya, dari editingnya, storytelling, hook, segala macam ya. Dan itu harus dipelajarin. Kalau kalau di member private saya biasanya saya cek dulu, oh ini bentuknya kayak gini, channel saingannya atau channel referensinya yang kayak gini, kira-kira apa yang salah. Nah, itu yang harus kalian pelajari sendiri apa sih yang salahnya gitu, video saya ini bedanya dengan yang lain tuh apa sih. Itu kadang harus diteliti itu eh, dengan detail gitu. Scene ini misalnya ya, video ini scene-nya berapa detik kadang. Terus transisinya berapa detik. Tadi transisinya cuma 1 atau 2 detik, sedangkan kalian pakai transisi yang 5 detik ya. Misalnya nih orang orang pakai transisi 2 second, kalian pakai transisi 5 second. Kenapa? Karena lebih keren. Menurut kalian itu lebih keren. Padahal ini video pace-nya cepat. Video pace cepat itu kalau transisinya 5 second, dia akan membosankan untuk viewernya. Ya, bahkan hal sesimpel title. Kalau kalian bikin title, backgroundnya hitam, ya. Nah, backgroundnya hitam, tulisannya putih, ya. Ini aja sudah bisa ngebikin eh, viewer kalian pergi. Kenapa? Karena yang kayak gini, background yang hitam itu membuat orang idle atau berdiam diri terus mikir, oh videonya udah kelar. Terus mereka pergi. Padahal ada judul itu, tapi alam bawah sadarnya mengatakan hal yang demikian gitu ya. Jadi harusnya apa? Harusnya video aja, video random, titlenya warna putih misalnya. Videonya backgroundnya gerak-gerak gitu. Terus baru ada title. Nah, hal sekecil ini aja, ini bisa bikin perbedaan yang besar. Nah, ini yang kalian nggak tahu kadang. Terus berpikir bahwa kenapa saya nggak sebagus yang channel gede ya? Padahal video saya bagus, gitu. Lebih bagus editingnya segala macam. Editing bagus itu belum tentu menjamin. Yang penting itu editingnya itu tepat, ya, bukan bagus. Yang terlalu banyak transisi kadang nggak masuk. Animasi 2D tapi dikasih transisi yang nggak akan masuk gitu. Animasi 2D itu pasti tidak ada transisi sama sekali. Jadi scene per scene-nya itu langsung. Kan seperti itu ya. Jadi ya itu tadi eh, sudah ATM bahkan copy channel gede tapi nggak naik-naik. Saran saya analisa, analisa channel itu yang detail-detail sampai detail-detailnya terus bandingin dengan video kita sendiri ya. Nah, itu juga kalian harus bersiap kalau National Law Entrance ya, itu jangan berharap lama karena nih slow entrance kayak gini ini biasanya trendingan, cepat hilang cepat naik. Kayak berapa bulan yang lalu ada niche yang superhero AI, itu yang pertama kali ya keluar, kemudian semua orang bikin superhero AI, kemudian ada kartun tempel juga. Terus kemudian apa namanya tuh AI kucing ya, storytelling AI pakai kucing kayak gitu segala macem, itu juga ada ikutan juga. Terus nanti ya pokoknya niche-niche yang kayak gitu, yang kadang di-share-share di grup-grup Facebook, kemudian diikutin, dan akhirnya orang semuanya ikut, dan pasarnya jadi jenuh. Nah, main niche kayak gini boleh, boleh. Tapi tetap target jangka panjangnya itu ke channel-channel yang long dan evergreen ya, yang videonya panjang dan evergreen. Oke, saya rasa itu aja untuk jawaban ini. Ya, mudah-mudahan bisa terbantu lah untuk yang ingin join komunitas. Seperti biasa linknya ada di deskripsi. Kalau ada pertanyaan bisa komentar aja di video ini dan mudah-mudahan saya bisa jawab. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di video yang lain.